jika ada salah satu di antara nabi hidup di saat Nabi SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nabi ini wajib beriman kepada Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan keagungan sunnah Nabi kita yang mulia SAW. Ya mungkin bahasa kita seperti ini, nabi saja kalau hidup diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, apatah lagi selain nabi. Antum siapa? Kok berani-beraninya menolak sunnah? Berani-beraninya menentang sunnah? Berani-beraninya melecehkan sunnah? Nabi Musa saja, kalau hidup, Allah wajibkan dia berpegang teguh dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW mengatakan di sini apa? Kalau Musa bin Imran hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Maka Nabi SAW katakan, kalian kalau bertemu dengan Nabi Musa, mengikuti Nabi Musa, kalian tinggalkan aku, sesat kalian, kata Nabi. Ini kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang hidup misalnya di saat Nabi telah diutus kecuali dia harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya disebutkan oleh para ulama, Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang sampai hari ini masih hidup di atas langit karena Allah mengangkatnya. Ini keimanan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan izinkan beliau turun kembali ke bumi. Dan turunnya beliau kembali ke bumi ini merupakan salah satu di antara tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Beliau turun ke bumi di Damaskus, Suriah, ya, di Menara Putih kata Rasulullah SAW, diapit oleh dua malaikat. Sedangkan rambut beliau alaihi salatu wassalam seperti orang yang baru keluar dari tempat pemandian. Artinya rambut beliau basah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan semerbak harum tercium dari tubuh beliau alaihi salam. Sampai dikatakan dalam sebagian riwayat, jika seandainya Dajjal sendiri dibiarkan mencium wanginya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka dia akan mati dengan sendirinya. Akan tapi tetap Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya dengan pedangnya. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dengan pedangnya untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Dajjal itu bukan Tuhan. Dajjal itu bukan Tuhan. Dia bukan pencipta, karena dia bisa dibunuh, dikejar. Sehingga tatkala dia mencium bau Nabi Musa, kata Rasulullah SAW, sama seperti garam yang terkena air, larut. Tapi tetap dikejar. Buka pintu Lut namanya, dibuka setelah sholat subuh, Dajjal melarikan diri, dikejar, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Isa turun, dan beliau turun menegakkan syariat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Isa tidak membawa syariat Injil. Beliau tegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan adalah menghancurkan salib dan membunuh babi. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seorang nabi yang hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali beriman kepada Muhammad. Bahkan ada sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sebuah ayat yang sangat menakjubkan yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 81. Akan tapi kita akan tafsirkan dengan satu pendapat. Ya, satu pendapat. Ini pendapat mayoritas jumhur ulama, sekalipun dari sisi memahaminya ada sedikit perbedaan, tapi para ulama mengatakan bahwa pendapat ini dikuatkan asar dari Ali bin Abi Thalib yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi.
mengambil perjanjian dari para nabi. Artinya, ini tafsir jumhur mayoritas para ulama, Allah mengambil perjanjian dari semua para nabi. Artinya semua para nabi yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini, Allah ambil perjanjian dari mereka. Apa perjanjian yang Allah ambil dari mereka? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian apabila datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Ini perjanjian Allah ambil dari para nabi. Jadi apa yang telah aku berikan kepadamu dari kitab dan hikmah, kalau nanti datang kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul ini membawa kitab suci yang benar, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Ya, membenarkan apa yang ada padamu, maka kalian harus berjanji la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalian harus beriman kepada rasul itu dan harus memberikan pertolongan kepadanya, harus membelanya. Ini perjanjiannya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri? Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu, kata Allah? Maka apa jawaban para nabi dan rasul? Aqrarna. Kami mengakui ya Allah. Kami siap melaksanakan janji itu ya Allah. Kalau ada seorang rasul membawa kitab suci yang membenarkan apa yang kami bawa, maka kami akan beriman kepadanya dan kami akan menolongnya. Kami berjanji ya Allah. Maka Allah SWT mengatakan, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu, saksikanlah hai para nabi dan aku juga menjadi saksi pula bersama dengan kamu. Ali bin Abi Thalib, sebutkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, tidak ada Allah utus seorang nabi pun dari Adam. Dari Adam. Ya. Dan nabi berikutnya, tentunya sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kecuali kata Ali, akhadha alaihi al-ahda fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata Ali, semua para nabi itu Allah ambil perjanjian terkait dengan Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan Rasul menurut sebagian para ulama Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala sepertinya mengatakan seperti ini. Ya, seakan-akan seperti ini yang Allah katakan, kalau nanti datang kepadamu Muhammad dan dia membawa kitab suci yang membenarkan kitab suci yang telah aku berikan kepada kalian, kalian wajib beriman kepadanya dan wajib menolongnya. Maka semua nabi mengatakan, siap, kami akan menjalankan itu ya Allah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Subhanallah. La yu'minan nabihi wa la yansurunna. Kalau kalian masih hidup dan bertemu dengan Muhammad, kalian harus beriman dengannya dan harus menolongnya. Perjanjian diambil dari mereka.